film pengepungan di Bukit Duri lebih tegang dari film horor? Masa iya? Iya dong. Aduh, aku aja itu ya habis nonton filmnya tuh lutut masih lemes gitu. Kayak kebayang-bayang gitu kan. Paritas gitu juga nggak? Jadi aku itu pengabdi Joko Anwar, fans setia, semua film Joko Anwar aku suka banget, seneng banget. Termasuk film ini aku juga suka sih. Tapi kali ini aku nggak mau bahas terkait teori-teori konspirasinya ya. Jadi aku cuman mau kita educate bareng sama value dari film Pengepungan di Bukit Duri ini, karena banyak banget hal yang harus kita note nih dari film ini menurut aku. Jadi yuk langsung aja kita bahas. Seberapa jauh film Pengepungan di Bukit Duri membawa kita flashback pada kejadian kerusuhan Mei 98. Waktu itu aku baru lahir, baru 1 tahun, jadi ya jelas tidak tahu apa-apa ya. Namun, peristiwa kelam itu seakan menjadi bayang-bayang dan cerita kelam yang tidak pernah habis dibicarakan hingga sekarang. Apakah film ini menjadi tanda dan peringatan akan kemungkinan kembalinya chaos serta porak-poranda negeri karena isu etnis dan SARA di Indonesia? Tentunya film ini fiktif ya, latar belakang waktu yang dipakai juga tidak disesuaikan dengan rentetan kejadian kelam yang pernah terjadi di Indonesia tersebut. Namun bisa dirasakan pendekatan masalah serta kekeosan yang terjadi cukup mirip dan juga bisa dibilang memang ingin sedikit memberikan penekanan bahwa chaos dan distopia seperti ini pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Film ini merupakan film dengan isu penting dan relevan di Indonesia yang dibalut dengan action, terus ada gore-nya ya, terus ada sedikit menceritakan terkait anak jalanan, anak berandal di kalangan remaja gitu. Yang mana menurut aku memberikan warna baru pada penceritaan di film Jokan sebelum-sebelumnya. Belum ada yang seperti ini dan juga di film-film Indonesia. Jadi ini bisa dibilang baru gitu. Belum ada film Indonesia seperti ini. Pertentangan SARA, diskriminasi etnis di negara kita tercinta ini memang sudah jadi makanan sehari-hari nih. Maka dari itu sebenarnya ya, pertikaian seperti ini tuh sangat berpotensi meruncing. Dimana saat ini kita sadar kan, permasalahan sosial, politik, serta ekonomi yang dihadapi semakin rumit. Matinya keadilan, korupsi semakin tidak terbendung, kekuasaan yang tak berdaulat, rakyat kecil semakin melarat. Apa jadinya kalau Indonesia yang kita kenal pelan-pelan berubah menjadi tempat yang tak lagi aman untuk berpikir, berbeda, atau bahkan bertanya? Dalam dunia pengepungan di Bukit Duri, kekacauan bukan datang dari luar, tapi dari trauma yang tak pernah kita akui dan kebencian yang diwariskan turun-temurun. Secara teknis, aku sebagai pengabdi Joko Anwar, semua film Joko aku sudah nonton, bahkan aku ulang-ulang. Menurut aku, Joko Anwar dalam film ini cenayang. Ya kayak bisa memperhitungkan masa depan gitu. Ini bukan teori konspirasi ya. Jadi ya memang biasanya selalu ada teori-teori gitu ya di film-film Joko Anwar. Tapi kali ini menurut aku apa bisa disebut konspirasi ketika realitasnya sudah terjadi. Kita nggak perlu menduga-duga lagi kan. Saat ini kekerasan individu maupun kelompok semakin banyak, dari jalanan sampai lembaga yang terhormat. Ya bukan berarti Jokan di sini menakut-nakuti, tapi ya setidaknya sebagai bekal kita untuk mawas diri. Latar tempat distopia yang terjadi di film ini itu di Jakarta tahun 2027, berarti 2 tahun ke depan gitu ya. Nah ini nih yang juga menarik nih buat aku. Jakarta akan se-chaos itu, makanya ibu kota dipindahin ke IKN. Ini cuma pemikiran sepintas lalu aja ya, yang tidak mementingkan rujukan. Ya cuma perspektif aja dari aku. Ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan yang notabene berharap tidak akan terjadi kekeosan. Masih bisa tertata dan ada sistem baru nantinya yang bisa mengontrol untuk jalannya pemerintah negara dengan lebih aman. Pemindahan ibu kota negara ini juga banyak menimbulkan kontroversi sampai sekarang ya, dimana belum melihat ada urgensi Jakarta masih pantas jadi ibu kota negara.
Tapi kalau ngelihat gambaran di film ini worth it sih, escape ke IKN. Tapi balik lagi ya, kalau hanya gedung yang diganti bukan moral, kemana aja akan tetap sama, malah akan menambah masalah baru. Anyway, untuk Joko Anwar, aku berterima kasih dengan sangat sudah membuat film Pengepungan di Bukit Duri ini. Meskipun film ini masih belum bisa menggeser Pintu Terlarang dan Perempuan Tanah Jahanam sebagai film terbaik Jokan versi aku, tapi aku yakin Jokan punya maksud besar kenapa harus membuat film ini. Oke, segitu dulu. Yang bilang film ini kurang, ya dia kali yang kurang. Thank you and see you.